Cinta boleh didasari oleh dorongan hati. Kencan buta harus diatur dengan ketat. Jia, aku mau bilang nih, gaji 2.800, masih berani bilang gaji itu besar? Terakhir kali bibi paman memperkenalkan cewek manis pegawai negeri padamu. Kenapa nggak ada kabar lagi? Ah, cewek manis pegawai negeri? Aku dengar dari bibi paman kalau kamu pegawai negeri. Iya, pegawai negeri. Sudah 5 tahun nggak kerja. Nggak tahan di rumah. Akhirnya dipaksa keluar buat jodoh-jodohan. Kopimu kalau nggak diminum, boleh aku minum? Terserah. Nggak ada yang bilang kamu cewek manis. Cewek manis itu memang segitu berani ya? Hahaha. Secara medis memang aku termasuk gadis manis. Hahaha, apa maksud gadis manis secara medis? Diabetes. Lalu, yang diperkenalkan temanku beberapa waktu lalu itu, temanku bilang orangnya jujur dan sulit dicari meski pakai lentera. Sial, memang sulit dicari. Aku sudah sampai, kamu di mana? Ada apa dengan kulit hitamku? Siapa tahu dia, mutiara hitam. Benar, temanku bilang dia bangsawan dari Balenciaga. Sudah bercerai 8 kali. Bukan dari Balenciaga. Kamu bisa diandalkan. Begini, aku punya teman yang putrinya lulusan Universitas 985 dan cantik seperti bunga. Besok kamu coba temui dia. Cantik seperti bunga, mungkin bukan sekadar bunga. Kamu orang yang cukup menarik. Datang ke bar untuk jodoh-jodohan sambil bawa buku. Kakakku dengar kamu lulusan 985. Jadi dia sengaja bawa buku buat kelihatan terpelajar. Sial, apa masalahnya lulusan 985? Aku kan kerja 996 setiap hari, tapi aku nggak bangga. Cuma karena, malam ini, aku yang traktir. Li, tuangkan 3 gelas lagi, tagihannya ke aku. Cewek cantik ini kayaknya udah sering ke bar ini. Pasti ada sesuatu di baliknya, ya? Sial. Leluhur pernah bilang, jangan lewatkan wanita baik. Jangan biarkan wanita jahat lolos. Apa aku ini orang yang sederhana? Kamu yang bayar minuman malam ini. Tapi jangan rebut biaya kamar hotelnya denganku. Kalau mau. Belajar kedokteran, ya belajar kedokteran. Kamu juga nggak bilang. Kalau yang kamu pelajari di Thailand itu operasi perubahan jenis kelamin di Thailand? Operasi pertama setelah dapat lisensi langsung pakai adikmu sebagai kelinci percobaan. Apa kamu masih manusia? Pertama-tama, aku harus jelaskan. Operasi pertamaku itu untuk anakku. Lalu, operasi adikku itu kan gagal. Aku lebih suka operasiku selesai dulu. Kalau tidak, malam 2 hari yang lalu. Cowok ganteng yang kencan buta itu pasti nggak kabur. Kamu masih berani ngomongin itu? Berpura-pura jadi kakakmu buat kencan buta. Sampai bikin orang itu ketakutan sampai keluar wasir. Oh iya anakmu, Jiahao. Mana? Aku sudah sampai, tapi anakmu mana? Cukup panggil saja, Jiahao, dia pasti akan datang sendiri. Jiahao. Aneh, kok gak ada orang? Anjing sialan dari mana itu? Dia bukan anjing sialan. Namanya Jiahao. Anakmu ini penampilannya benar-benar unik, ya? Atau anak ras khusus? Sudah datang. Wah, calon menantu sudah pulang. Ya ampun, hahaha. Paman, mendingan jangan cium dia. Ada apa? Nggak apa-apa, masuk saja. Makanannya sudah siap, makan malam dulu baru pergi. Kenapa kamu nggak makan? Ini masakan buatan kakakku sendiri, loh. Kamu tahu nggak kalau anakmu makan kotoran di luar? Sudahlah, makan ini juga nggak jadi. Ayo kita makan di luar saja. Aku nggak ikut makan, aku baru saja menyelesaikan satu operasi dan harus ke Thailand beberapa hari. Sebentar lagi harus ke bandara. Selama ini, aku minta tolong padamu, tolong jaga Jiahao ya. Sayang banget sama kakakku. Kalian ini memang dangkal. Tidak tahu kalau pria lebih mengerti pria daripada wanita. Sudah lama tidak bertemu, ya. Siapa orang ini? Mantan pacar kakakku, mantan pacar. Anaknya gay. Anak perempuannya suka cowok yang lebih tua. Hatiku sedih sekali. Demi negara, anak cucu punya keberuntungan masing-masing. Paling-paling kan cuma tidak bisa punya keturunan, apa masalahnya? Santai saja, lagi pula, kan ada anakku. Tenang saja. Aku pasti akan membuat Sunian dari keluargamu jadi lurus. Kalau begitu, anakku Suyuan, kamu nggak peduli? Lin Lang kan anak kandungku. Kamu sudah janji padaku. Maksudku, harus tambah uang. Berapa Sunian kasih kamu sebulan, aku kasih 2 kali lipat. Asal kamu tinggalin dia. Kamu anggap aku apa sih? 3 kali lipat. Sial, lesbi zaman sekarang segitu kayanya ya. Wan Jie, jangan godain dia dong. Ini semua sebenarnya cuma kupon latihan. Sial, tadi aku kira mau dapat untung besar. Wan Jie, jarang pakai trik ini buat menguji para pelamar kakakku. Sejauh ini, kamu yang pertama yang gak tergoda. Pantas saja itu kamu. Jiahao.
Lihat, Pangeran Nata datang. Dari mana bola sihir itu? Maaf. Ya, si kecil ini masih kekanak-kanakan dan bikin repot. Lihat saja sikapnya. Begitu lihat cewek cantik langsung nggak bisa lepasin pandangannya. Benar-benar menjijikkan. Nggak ada satupun pria yang baik. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa kakakmu mau sama dia. Rambut birunya seperti Smurf. Aku punya rencana, 1 panah 3 burung. Suruh aku mengubah orientasinya? Lupakan saja, Wan, anggap saja aku memohon padamu. Asal Linlang bisa kau ubah orientasinya, kakakku pasti akan putus dengannya. Penampilan dan bentuk tubuhku memang biasa saja di kalangan wanita. Tapi di kalangan gay, aku jelas jenius. Nanti kalau dia jomblo dan kakakku juga jomblo, kita berdua punya kesempatan. Lupakan saja sudahlah. Kamu kan tahu betul apa yang bisa dilakukan kakakmu. Kalau aku berani menyentuh Linlang sekali saja, dia pasti akan mengikatku di meja operasi malam itu juga. Bukankah itu malah lebih baik? Kalian berdua ngobrol apa sih? Gan Feila, pasti nggak ada hal baik yang terjadi. Wan, kenapa nggak dicoba saja? Gimana caranya? Begini dulu, terus. Situasinya memang begini, nak. Kamu harus bersabar sebentar. Ayah, kamu benar-benar hebat, ya. Membiarkan anakmu membuat mereka berdua kembali lurus. Kamu memang nggak bisa diandalkan dalam hal apapun. Tapi kalau soal hubungan asmara, aku masih percaya padamu. Xiao Zhou, kalau kamu ketemu seorang lesbian saat kencan buta, tapi dia wanita. Kaya, wanita kaya yang juga. Lesbian, beli 1 dapat 1. Di mana lagi Linlang bisa dapat keberuntungan kayak gitu? Perkenalkan dong. Hei, bukankah kamu baru aja kencan buta beberapa hari yang lalu? Masih perlu aku perkenalkan? Begitu dengar gaji bulanan aku 3.000. Dia bilang, bahkan kakek-kakek generasi 00-an pun penghasilannya nggak jauh beda dari aku. Di luar sana, status itu ditentukan sendiri. Kencan buta tanpa membual, apa itu namanya kencan buta? Ayo ikut aku ajak kamu ke bar biar tambah wawasan. Sekarang, aku belum pulang kerja, kenapa kamu kerja di sini? Biar dapat uang, kerja dengan baik di sini, apa itu namanya dapat uang? Bukan, kerja dengan baik itu namanya kerja keras. Bolos dan main-main baru namanya dapat uang. Ayo pergi. Benar juga oh. Maaf telat, aku minum 3 gelas dulu. Sebagai hukuman, sudahlah, kamu datang ke sini cuma buat minta minum gratis, ya? Ini rekan kerjaku. Xiao Zhou, Su Yuan belum datang? Kan dia di sana. Kenapa suka? Dia cowok? Nggak mungkin banget. Tadi dia tersenyum padaku. Apa dia suka sama aku? Siapa orang ini? Lumayan imut sih. Rekan kerjaku ini agak pemalu. Aku bawa dia ke bar biar lihat dunia aja. Ayo, aku aja kamu lihat-lihat dunia. Sekarang mereka sudah pergi. Tinggal kita berdua. Ayo, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Apalagi seorang lala. Sudahlah, kamu ini benar-benar tidak sopan. Minum. Nak, kamu akhirnya bangun juga. Ayah, kenapa kamu di sini? Ada apa dengan kepalamu? Ayo, ayah, kamu tidak mungkin gay juga, kan? Aku kan anak kandungmu. Seandainya aku gay, aku tidak perlu dipukuli seperti ini. Ada ceritanya nih. Ceritakan ceritanya panjang. Awalnya aku cuma mau makan nasi goreng seharga 12 yuan. Apa hubungannya dipukuli dengan makan nasi goreng? Awalnya memang nggak ada hubungannya. Tapi kemudian aku ketemu cewek cantik. Harga nasi gorengnya langsung naik jadi 1,200. Nasi gorengmu ini lumayan mewah, ya? Hampir saja berhasil. Aku bahkan sudah membawanya ke tempat tidur, kamu nggak tahu. Terus gimana? Kenapa kamu diam aja? Nggak apa-apa, aku digigit pot bunga. Terus, tiba-tiba muncul orang tadi undang. Lihat tuh, kurus kayak monyet. Pas mabuk, kok jadi berat banget ya? Buka pintunya buat aku. Berani selingkuh denganku. Aku bakal memukul kalian sampai mati, kalian para pria anjing. Aku cuma mau makan nasi goreng telur. Kamu juga nggak bilang kalau punya pacar, kan? Kamu lumayan berani juga. Soal hari ini, kalau uangnya nggak cukup, jangan harap bisa pergi. Oke, aku menyerah. Biar aku telepon dulu, ya. Kenapa belum diangkat? Hei, Laolin, cepat bawa uangnya ke sini. Katanya di sini terlalu berisik, nggak dengar. Siapa itu? Nggak ada siapa-siapa, teman sekamarku, abaikan dia, lanjutkan musik dan tariannya. Si kakek dipukuli sampai babak belur. Aku yang membawanya ke rumah sakit. Tapi itu nggak ngaruh buat kamu buat terang Liulang. Kan, aku juga mikir gitu. Tapi kamu tahu nggak siapa si kakek itu? Dia ayah Liulang. Jadi maksudmu, karena ibuku pergi ke KTV buat cari cowok.
Kamu langsung datang ke hotel buat makan nasi goreng telur seharga 1,200 untuk nasi goreng telur. Dan dipukuli karena nggak bisa bayar? 2 hari yang lalu, bukankah kamu baru saja menerima uang dari Paman Lin yang disuruhku ambil dari dalam kertas, uang kakak adik itu? Semua sudah dipakai ibumu untuk memesan lagu di KTV. Kalian berdua benar-benar parah, seumuran apa sih sampai bikin keributan begini? Lin Jianse sudah secara sukarela ikut kami. Sejak saat itu, aku sama sekali nggak ketemu ayahku selama 14 hari. Sedangkan ibuku, membawa uang yang diberikan ayah Lin Nian sebagai menghabiskan seminggu di KTV. Ada apa? Wajahmu kelihatan sedih. Aku jadi nggak bersih. Bukankah aku sudah bilang sejak awal kalau Suyuan itu cowok? Tapi dia peduli sama kerja kerasku. Bahkan bilang bakal menafkahiku nanti. Hei, aku sudah pulang ke negara ini. Datanglah ke bandara menjemputku, ada kejutan. Lin Lang, kan? Yang main di drama AI online itu. Siri, nggak apa-apa kalau kamu suka hal-hal abstrak. Tapi jangan sampai melanggar hukum dan aturan. Naik sepeda di jalan tol? Apa yang kamu pikirkan? Aku terburu-buru mau jemput pacarku. Jadi, meski terburu-buru, kamu nggak boleh naik sepeda, kan? Lihat sendiri. Di keranjang sepeda masih ada anjing. Berbahaya banget. Denda ditambah peringatan sekali. Pak, aku nggak punya uang. Boleh nggak aku telepon buat pinjam uang? Dendanya nanti dibayar online aja. Aku antar kamu ke bandara, ya. Di sini kamu juga nggak bakal dapet taksi. Maaf telat. Terlambat sedikit di jalan karena naik skuter listrik, bukan, sepeda berbagi. Sudahlah, kamu sekaya ini, aku juga nggak berharap kamu datang naik mobil. Bukankah kamu bilang ada kejutan? Kejutannya apa? Ikut aku aja nanti tahu. Aku udah resign di Thailand. SIM di dalam negeri belum aku ambil. Sepeda ini aku kasih ke kamu. Nanti jadi sopirku aja. Kasih aku Mercedes-Benz ini. Itu nggak seberapa. Kamu anggap aku siapa sih? Biaya pengiriman diganti. Ingat, biaya parkir juga. Hei, oke, aku segera ke sana. Ada apa? Aku harus ke rumah sakit dulu. Adikku mengalami kecelakaan. Adikmu terluka. Sepertinya dia bertindak heroik dan melepas Kiki Sugar orang itu. Oh, begitu. Itu berarti aku juga bagian dari rekanmu. Aku memang menyuruhmu bertindak heroik, tapi bukan berarti langsung menendang Kiki Sugar orang itu. Tapi orang itu terlalu keterlaluan. Berjalan di jalanan sambil menggoda gadis-gadis, bagaimana aku bisa diam saja? Bertindak heroik adalah kewajiban kita. Itu yang kamu sebut bertindak heroik? Kamu malah berniat membuat orang itu tidak punya keturunan. Bagaimana dengan gadis yang digoda itu? Aku tidak mau ikut campur. Beberapa hari ini aku sudah menghabiskan banyak uang. Aku tidak punya uang untuk membantumu menanggung biaya pengobatan orang itu. Katanya dia akan mengantar anaknya pulang dulu. Lalu segera datang, dan menyuruhku tenang. Di masyarakat seperti ini, kamu masih berharap dia akan kembali? Siapa sih brengsek yang berani menggoda kakakku? Uang sedikit itu, ambil saja. Kalau bukan karena putrimu yang merampokku, aku pasti bakal cari masalah. Bertindak heroik adalah tradisi lama keluarga kami. Memberi uang itu agak berlebihan. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Apakah kamu punya pacar? Kalau belum punya, itu bagus sekali. Anakku, Lin Lang, sama seperti putriku, punya nilai-nilai yang benar, tampan, dan, yang terpenting, dia setia. Sampai sekarang dia belum pernah punya pacar serius. Nanti aku perkenalkan kalian berdua. Apa maksudnya belum pernah punya pacar serius? Ayo, jangan bergerak, lihat ke kiri berbaliklah. Oke, lalu kedipkan mata. Asyik, gaji sudah dibayarkan lagi, bro. Bukankah kamu dipecat karena terlalu sering bolos kerja? Dari mana gajinya? Baru saja aku ambil pakai wajahmu. Apa maksudnya? Nggak ada apa-apa. Oh iya, tadi siang di rumah sakit. Ibu bilang adik dari wanita kaya yang kamu selamatkan itu sedang mengejarmu. Jangan sebut namanya, setiap kali ingat dia aku jadi kesal. Kenapa kamu masih ingat waktu aku kuliah? Pernah rumah kita diblokir oleh preman. Ingat dong, kepala adikku sampai bengkak kayak semangka. Kejadian itu gara-gara dia. Waktu itu aku di klub taekwondo. Dia ngotot minta aku jadi sparring partner. Maksudnya apa? Waktu itu dia ngotot minta aku jadi sparring partner. Aku cuma nampar 2 kali. Dia langsung tergeletak di lantai. Siapa sangka dia segitu lemahnya. 2 pukulan aja udah nggak bisa napas. Setelah itu, keluarganya malah datang bikin masalah. Lemah banget suka main-main. Sebenarnya, menurutku nggak bisa sepenuhnya menyalahkan dia yang lemah. Kak, maksudku, pukulanmu masih terlalu ringan. Di rumah sakit, entah apa yang dikatakan kakaknya ke Sunian. Cuma dalam 10 menit, Sunian langsung mengambil kembali Mercedes-Benz yang baru saja dikasih ke aku. Dan bilang jangan ganggu dia lagi. Apa kamu selingkuh dan ketahuan oleh Kak Nian? Nggak mungkin, aku sangat mencintainya. Apa kamu orang yang mencintainya? Aku bahkan gak mau bilang kamu hina. Sudahlah, begini jelas. Pinjamkan ponselmu sebentar. Ponselku diambil ibu untuk dijual. Guna mengumpulkan uang membayar denda ayah. Kaksu datang lagi untuk membantu bisnis adik-adikku. Kakak, hatiku lembut. Aku nggak tahan melihat kalian, para cowok ganteng, menganggur tanpa membantu. Datang ke sini. Juga bisa. Dibilang berkontribusi pada tingkat ketenagakerjaan masyarakat. Itu karena Kaksu memang bertanggung jawab. Ya, seperti biasa. Perpanjang keanggotaan Platinum. Kali ini langsung keanggotaan Diamond. Keanggotaan Diamond itu enggak murah buat Kaksu. Anak-anakku sukses. 1 dikejar anak orang kaya. 1 lagi uangnya diperebutkan 2 wanita kaya. Itu semua hal kecil. Tunggu. Wanita kaya itu kan sudah kasih ibu banyak uang sebagai ucapan terima kasih. Kenapa masih harus jual ponsel buat bayar denda?
Hah, di keluarga kita, jadi korban penipuan sudah jadi tradisi. Kak, gaji yang kamu bilang itu pinjaman. Kan, iya, dan kamu pakai wajahmu buat ngutang. Berani, ini di mana? Berani keluar buat ngobrol sama cewek lain? Meja operasi ini adalah tempat peristirahatan terbaikmu. Pusing itu wajar, tenang saja, cukup berdesakan saja. Aku cepat dan profesional. Aku suka Jia, apa masalahnya? Aku mau bersamanya, apa hakmu melarang? Hak apa? Hakku sebagai kakakmu. Aku sudah cukup dewasa, tapi masih dilarang pacaran. Setiap hari urusan orang lain kamu campuri. Baru setengah hari ketemu pacar. Kamu sudah mendandani dirimu seperti kura-kura berambut hijau. Lebih baik penampilan tikus berkulit merah itu. Dan soal Jia itu. Beberapa tahun lalu dia memukul kepalamu sampai harus dirawat di rumah sakit, terbaring berhari-hari. Kamu lupa, iya, berapa nyawa yang kamu punya sampai berani pacaran dengannya? Suruh adikmu keluar. Aku mau bicara sama kamu. Adik, keluar. Kakak sudah larut malam begini. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu bisa lari ke sini menemuiku, jangan takut pacarmu yang kecil itu makan rumput gemuk, ya? Nggak apa-apa, aku pura-pura marah dan bertengkar dengannya. Sekarang dia mungkin masih bingung kenapa aku marah. Atau mungkin kamu memang punya trik tersendiri. Selama kalian saling percaya, aku sebagai pihak ketiga ini aman-aman saja. Bicara soal urusan kita sendiri. Kenapa dulu kamu pergi? Apa ada alasan? Orang tuaku sama sekali nggak setuju sama hubungan kita. Begitu aku lulus, mereka langsung ngotot mau nikahin aku. Baru tahun ini aku cerai. Tapi dulu kan kamu yang bawa aku masuk ke lingkaran ini. Kamu pergi begitu saja. Sekarang kamu datang ke sini buat main-main sambil bawa koper. Coba pikirin, apa aja yang kamu bawa isi koper itu? Nggak ada apa-apa, cuma barang-barang kerja. Dan baju ganti. Aku mau nginep di tempatmu 1 atau 2 hari. Kenapa ke sini bawa barang kerja juga? Siapa tahu dibutuhkan. Jangan diambil, jangan diambil. Teman-teman, cepat datang. Kali ini aku pesan tepat 8 porsi. Nanti aja dibahas. Sekarang situasi di sini lebih seru dari film. Hei, nggak bisa. Nggak pergi, kalau nggak pergi, kamu yang nafkahin aku. Padahal aku udah nyisain janggut. Tapi kamu nggak bisa menahan kotoran. Kan, Kak Wan, kamu tahu seberapa putus asaku? Dia hampir saja menyemprotkan kotoran ke tubuhku. Lingkaran ini, mending nggak ikut campur aja. Kok kamu masih punya waktu luang buat minum-minum di sini? Kakakmu mau berantem pakai pisau nih. Aku sendiri nggak bisa menghentikannya. Sialan. Aku dengar orang yang membawa kakakmu ke kandang sudah pulang. Aku takut kakakmu akan balas dendam. Aku sengaja pergi ke rumah kakakmu untuk mengecek situasinya. Begitu sampai di sana, aku baru sadar semua peralatan bedah sudah hilang. Kayaknya korban sudah diikat di meja operasi. Cari Lin Lang. Dia sekarang pacar resmi kakakku. Cukup beberapa sayatan saja, aku cepat kok. Mimpi ini benar-benar gila. Hampir saja aku menyerang. Ming Lang, kakakku dalam masalah. Cepat buka pintunya, sial. Aku pikir kenapa kemarin dia marah padaku. Ternyata itu cuma akting buat si perempuan jalang itu. Aku ketakutan aku hampir mengira Mercedes-Benz-ku akan hilang. Sekarang masih ngomongin hal-hal ini. Cepat selamatkan orangnya dulu. Dulu kamu yang membawa aku ke lingkaran ini. Lalu meninggalkanku untuk menikah. Tahu nggak, sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Sunian, jangan lakukan hal bodoh. Kalau kamu berbuat salah, gimana dengan Mercedes-Benz-ku? Tahu nggak, selain belajar tentang gender dan operasi perubahan jenis kelamin di Thailand, apalagi yang aku pelajari? Apa yang dipelajari kakakmu di Thailand? Nggak bisa, cuma bisa mampir aja. Haruskah kau memaksaku menggunakan trik ini? Pria punya tekanan. Di panti pijat jadi raja. Tamparan istri di wajah. Tangan gadis cantik di kaki. Apa ini? Ini namanya kebahagiaan berlipat ganda. Kebahagiaan berlipat ganda. Kalau begitu, pesankan juga gadis untukku, dong. Ayahmu ini kakinya lemah. Anggaran terbatas, jadi harus mengorbankanmu. Aku membagi sisa pembayaran berdasarkan indeks. Buka toko dan buka meja konsultasi. Bukannya untuk layanan koreksi, kenapa jadi sudut terpencil? Bukankah ini cuma mau numpang popularitas? Tapi di sini kan bukan si Cuan. Mana ada banyak sudut terpencil? Lihatlah, prasangka di hatimu benar-benar seperti si Cuan. Kamu pikir di sini sudut terpencilnya sedikit? Soal koreksi, aku percaya kamu punya pengalaman sukses.
Lagi pula, aku sudah memikirkan semuanya, layanan satu atap. Koreksi sudah berhasil. Langsung kirim ke ibu kamu. Biro jodoh baru yang berganti nama. Khusus menjodohkan orang-orang seperti ini. Dijamin bisa berkembang besar, semakin kuat, dan menciptakan kejayaan baru. Kamu benar-benar penuh semangat, ya? Melanggar hukum, paham nggak? Air panas gratis. Sayur kurang makan, apa itu melanggar hukum? Aku mencintainya. Boleh tanya, dia yang kamu maksud itu pria heteroseksual atau? Kamu tahu sendiri. Di sini kan khusus untuk kelompok khusus. Aku sudah sampai di sini, bisa jadi siapa lagi, dia, itu. Tapi semua orang gak mengerti aku. Istrinya pun tidak mengerti aku. Tahukah kamu, hubungan antar jenis kelamin itu kotor dan penuh tujuan. Sedangkan hubungan aku dan dia murni dan tulus. Aku mengerti kamu. Tapi dia kan sudah menikah. Menikah itu apa masalahnya? Pernikahan memang berharga, tapi cinta lebih berharga. Kasusmu ini benar-benar merusak nilai-nilai moral, tidak bisa diselesaikan. Tidak apa-apa, sebenarnya aku tidak harus dia. Kamu juga bisa. Keluar. Jangan marah padaku, sudah kuberikan. Maaf, di sini tidak boleh merokok. Kamu tahu, dia berbeda. Baiklah, silakan mulai pertunjukanmu. Kalau ceritanya nggak sensasional, bayarannya 2 kali lipat. Pekerjaanku ini mirip sales. Jadi aku harus keluar setiap hari mencari klien. Sementara dia setiap hari diam-diam melindungiku dari balik bayang-bayang. Melihatku mencari klien. Dan bernegosiasi dengan mereka. Lalu, sebelum aku dianiaya klien, dia langsung muncul untuk melindungiku. Kedengarannya memang bagus. Kadang-kadang, kalau aku sendiri nggak bisa menemukan klien, dia bahkan akan mengantarku sendiri ke hotel tempat klien itu berada, lalu menungguku di lantai bawah. Iya, untuk apa lagi harus pergi ke hotel untuk bertemu klien? Maaf. Aku harus angkat telepon sebentar. Halo, nak, hati-hati. Wanita ini adalah orang yang menjual nasi goreng telur kepadaku terakhir kali. Aku hanya ingin makan nasi goreng telur. Kamu juga tidak bilang kalau kamu sudah punya pasangan. Kamu cukup berani, ya. Untuk urusan hari ini, kalau bayarannya tidak cukup, jangan harap bisa pergi. Pasti paman tadi sudah menceritakan urusanku kepadamu. Tapi kamu tidak perlu takut. Aku sudah pindah profesi jadi streamer. Penghasilannya lebih banyak daripada melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, kamu datang ke sini sebagai detektif swasta. Untuk menyelidiki perselingkuhan. Kami ini konseling hubungan. Bukan detektif swasta. 100.000. Waktu dan tempat. Malam ini suamiku tidak di rumah. Mulai selidiki dari rumahku. Bisnis kalian segitu menguntungkannya? Sampai bisa naik Mercedes-Benz. Mobil. Ini hadiah dari pacarku. Dia dulu ahli penjinak bom di Thailand. Penghasilannya lumayan. Ahli penjinak bom, berbahaya sekali, pantas dia dapat penghasilan segitu. Ya ampun, kamu bilang mau ke Chengdu untuk mengasah diri dan menguji kemampuanmu. Aku tidak keberatan, tapi pastikan kamu tetap aman. Jaga adikku baik-baik. Kalau dia masuk lagi ke lingkaran seperti itu, aku akan menagih pertanggungjawabanmu. Di mana tempat parkir rumahmu? Di depan saja, kenapa? Dengarkan, di tempat parkir rumahmu. Malam hari saat jam sibuk, tidak ada tempat parkir. Kalau suamimu pulang, aku harus memindahkan mobilku. Cukup profesional, tidak ada yang lain. Seul. Jiahao menunggu di dalam mobil. Aku akan keluar dan langsung pulang. Silakan lihat-lihat, tapi rumahku agak berantakan, jangan dipikirkan. Pakaian-pakaian ini semua yang kamu pakai saat siaran langsung. Ya, kalau kamu mau lihat, aku bisa memakainya sekarang juga. Ah, nggak usah deh. Kenapa terus-terusan lihat lemari? Cepetan sembunyi. Kalau ketahuan, aku takut harus balik lagi ke pekerjaan lama. Bukankah kamu bilang dia nggak ada di rumah malam-malam? Tapi sekarang kan sore. Terpaksa harus sembunyi di sini. Kenapa kamu datang? Ngejar selingkuhan? Kamu? Jadi selingkuhan? Kebetulan banget. Kapan mulai? Sebenarnya, aku jawab aja. Baru 2 atau 3 hari. Dia yang merayuku. Aku sudah lama curiga ada yang aneh denganmu. Cuma nggak ngangka bakal kalah sama seorang pria. Atau, urusan kalian ditunda dulu aja. Sekarang selingkuhannya udah ketangkap. Aku boleh bayar tagihan terus kabur nggak? Jangan tinggalin aku sendirian di sini, dong. Yang duluan kabur, dia yang menang. Yang kabur belakangan. Dia yang nikmatin pesta. Aku baru aja dapat wanita kaya, belum puas hidupnya. Maaf, dengan ketampanan kayak gitu, aku nggak bisa nahan diri. Sudah begini. Xiao Qiu, maksudku. Antara pria dan uang, aku harus pilih salah satu. Rambut biru yang datang naik Mercedes-Benz itu. Kamu tahu maksudku kan? Kalau saja aku nggak curiga dan melapor ke polisi, hari ini kamu nggak bakal bisa lolos begitu saja, sial. Siapa sangka? Bahkan penangkapan selingkuhannya pun ternyata jebakan yang mereka pasang. Mereka bahkan menggoda aku dengan imbalan 100.000 untuk balas dendam. Sudahlah, kita berdua sama-sama salah, nggak ada yang bisa menyalahkan siapa-siapa. Mana Jiahao? Bukannya kamu sudah membawanya keluar? Kenapa bisa lupa?
Dari mana sih si anjing sialan itu malah lari ke toilet wanita buat nyuri makan? Anjing sialan siapa ini? Lari ke toilet sampai kenyang? Kemana ya Jiahao? Kalau ayahmu hilang, kemana kamu bakal mencarinya? Pasti ke panti pijat kaki. Terus ibumu? Di KTV. Jadi, kamu tahu kan harus cari Jiahao di mana? Toilet, aku ingat. Ada toilet umum di samping kompleks perumahan itu. Ini namanya reputasi. Kenapa tuanmu belum datang? Kamu ini kenyang banget atau terluka karena ku tendang? Katakan sesuatu dong. Kalau kamu kenyang, aku gak bakal peduli sama kamu. Berdiri. Tegak. Berdiri tegak. Jiahao di rumah kami memang rakus. Maaf sudah merepotkanmu. Enggak. Meskipun aku kaget, tapi aku juga menendangnya sekali. Cukup keras. Menjaganya sampai sekarang adalah tugasku. Ayo kita bawa dia periksa, ya. Kalau dia terluka, aku bersedia mengganti ruginya. Enggak apa-apa, Jiahao itu tangguh. Benar-benar gak perlu mengganti rugi. Aku punya uang. Wanita cantik ini kayaknya agak aneh, ya. Berani-beraninya, sejak aku dekat dengan kalian berdua, gak ada orang normal di sekitarku. Sekarang muncul lagi orang yang buru-buru mau ngasih uang. Begini saja, ini kartu namaku. Kalau kamu benar-benar malu, datang saja ke tempatku buat bikin kartu keanggotaan. Aku kasih diskon 20%. Kak, kamu orangnya baik banget. Gak cuma gak minta ganti rugi, tapi juga kasih diskon buat kartu keanggotaan. Sudah lama aku gak ketemu orang sebaik kamu. Orang-orang di sekitarku selalu berusaha sekuat tenaga untuk meminta uang dariku. Hanya kamu, kakak, yang tidak kukenal, malah memberiku diskon saat mendaftar keanggotaan. Sebenarnya, kalau kamu butuh uang, studio aku saat ini sedang mencari model tetap. Itu jauh lebih baik daripada menerima pesanan yang bisa berujung pada kecelakaan. Sebagai pria sekuat singa sepertiku, bagaimana mungkin aku harus bergantung pada orang lain? Bekerja di tempatmu, gaji di tempat kami cukup tinggi, loh. Untuk model, biasanya 2.000 yuan sehari. Luar biasa, iya, memberi sebanyak itu, jangan sampai aku harus melepas baju, kan? Celana juga harus dilepas. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengajari siswa cara membongkar bom? Pergilah. Suruh pacarmu saja yang jadi model seperti ini. Kamu punya masa pertimbangan. Apakah harganya yang tidak memuaskanmu? Tidak apa-apa, aku bisa menambahkannya. Aku menganggapnya sebagai wanita kaya. Tapi dia menyuruhku jadi model telanjang. Sebagai pria sekuat singa sepertiku, bagaimana mungkin aku mau bekerja di tempatmu hanya demi 2.000 yuan per hari? Aku akan melepaskan harga diriku. Berapa banyak lagi 2.000 yuan per hari? Kamu pasti tidak benar-benar ingin melakukannya, kan? Aku baru berusia 50 tahun. Usia yang tepat untuk berjuang. Aku ingin menantang diriku sendiri. Kamu berani sekali, ya? Harus disamarkan saat membongkar bom, mengerti tidak? Itu memalukan, mengerti tidak? Apa yang kamu tahu? Orang seusiaku ini, rasa malu sudah tidak berharga lagi. Lagi pula, bisa dapat 2.000 yuan sehari, apa yang bisa aku dapatkan dari mencuci kaki atau menjual ginjal? Sudahlah. Lagi pula, penonton bilang keluarga kita sudah aneh. Jadi mereka nggak peduli kalau kamu makin aneh lagi. Tapi aku sudah memutuskan. Aku mau cari uang banyak buat membuktikan diri. Lalu menghina wanita kaya seperti Sunian dengan keras. Kak Lang, aku mau daftar keanggotaan. Bisnis utama kita adalah konseling emosional. Biaya keanggotaan bulanan gak mahal. Cuma 10.000 yuan? Mana mungkin? Jadi 100.000 yuan. Wah, anak-anak muda zaman sekarang berani menebak segitu. Wei Guo, ku dengar putrimu buka studio dan butuh model. Iya. Kalau gitu, jemput aku ya. Aku mau coba audisi hari ini. Baru ganti mobil baru, BMW seri 3 seharga 200 juta yuan yang lama. Sudah kujual di Guazi. Terjual seharga 150.000 yuan. Nilai mobil belakangan ini turun sangat cepat, 10,000 sampai 20,000 yuan per bulan. Kalau nggak dijual sekarang, bakal jadi beban. Harga di Guazi penawaran dealer. Kenapa bisa terjual seharga itu? Karena aku menjualnya ke perorangan. Tanpa perantara yang membeli dengan harga rendah lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Katanya pembelinya juga menghemat banyak uang. Kalau kalian mau jual mobil, aku sangat merekomendasikan Guazi, jual ke perorangan harganya lebih tinggi. Kalau 100.000 sebulan, aku cuma bisa bayar setengah tahun dulu. Setengah tahun sisanya harus nunggu bulan depan. Setelah aku terima uang sewa baru bisa aku kasih ke kamu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sebelum orang tua meninggal, mereka cuma ninggalin beberapa gedung di desa perkotaan Shenzhen buat aku. Hanya beberapa gedung saja. Kalian para wanita kaya. Bisakah kalian berhenti mempermalukan saya? Jujur saja. Apakah kamu menyukai saya? Ingin membombardir saya dengan uang agar saya menurut? Saya katakan, saya orang yang punya prinsip. Tidak, itu penipuan jenis baru. Benar, penipuan. Sejak orang tua saya meninggal, semua orang di sekitar saya menginginkan uang. Saya, kerabat, teman sekelas, teman-teman. Bahkan penyewa pun sering meminjam uang kepada saya. Hanya kamu. Saya sudah memberikan uang itu di depanmu kamu malah tidak mau. Sudah sangat lama sekali aku tidak melihat orang baik sepertimu. Berpura-pura saja, terus berpura-pura. Aku sudah mengunduh aplikasi pusat anti penipuan. Begitu sampai di lantai 18, aku tidak akan mengantarmu ke atas. Oh ya, kalau mau jual mobil, aku rekomendasikan Guazi. Jual ke orang pribadi harganya lebih tinggi. Nanti setelah aku jadi model hidup di tempat putrimu dan dapat uang, baru kita bicarakan lagi. Tidak ada siapa-siapa, Paman Lin datang. Soal kamu jadi model, ayahku sudah memberitahuku. Langsung saja ke ruang operasi. Para peserta sudah menunggu. Paman, meskipun demi menghormati Kak Nian, kami tidak terlalu ketat terhadapmu sebagai model. Tapi kami punya aturan ketat.
Jelaskan padaku. Apa maksudnya, ketat? Kok bisa sekecil ini? Paman Lin, pelajaran mau dimulai, kenapa kamu masih di sini? Asisten dan murid-muridmu terlalu muda. Aku membuat mereka ketakutan. Tidak baik. Aku lebih baik tidak jadi model saja. Ayah dan anak ini benar-benar aneh. Diberi uang sebanyak ini pun tidak mau. Hei, ini sekeluarga Meili. Aku anaknya. Ada apa dengan ibuku? Ibumu di KTV. Nyanyi sampai kena hipertensi emosional. Cepat datang lihat, dong. Bu, kok nyanyi bisa bikin hipertensi gitu? Ah, aku juga nggak mau sih. Tapi para model itu berlutut sambil nyanyi lagu, Pian Ai. Umurku udah segini, mana kuatnya? Oke, aku segera ke sana. Aku harus ke rumah sakit. Nggak ada waktu buat ngelabui orang. Aku ikut kamu. Aku mau ke rumah sakit menjenguk ibuku, kenapa kamu ikut-ikutan? Aku juga nggak tahu mau ngapain. Tapi setidaknya bisa bantu sedikit, kan? Sudahlah, sudahlah. Kalau mau pergi, ya pergi saja. Kalian sebagai anak-anaknya, tolong sedikit peduli dong. Ibu kalian sudah seumur itu, masih ke tempat kayak gitu. Dan tinggal di sana selama hampir setengah bulan. Apa itu pantas? Bagi ibuku sih pantas. Dia memang suka begitu. Tapi tetap harus diingatkan untuk lebih mengontrol diri. Kalau terus begini, siapa tahu suatu hari nanti dia bisa meninggal mendadak di KTV. Benarkah seseram yang dikatakan dokter itu? Tidak mungkin kan, hanya karena memesan lagu dan bernyanyi lalu tiba-tiba meninggal? Tentu saja tidak. Tapi kalau seperti kamu, terus-menerus selama setengah bulan, itu lain cerita. Sudahlah, sudahlah. Sepertinya aku tidak akan bisa sering-sering ke KTV lagi. Gadis kecil ini pacar barumu, kan? Cantik sekali. Bukan, bukan. Kamu berpikir apa? Sih, dia hanya klienku, bahkan klien pun tidak bisa dibilang. Apa maksudnya, bahkan klien pun tidak? Dia menolak menerima uang keanggotaan yang aku berikan. Bilang aku penipu, itu salahmu. Gadis polos seperti ini, mana mungkin penipu? Nak, berapa biaya keanggotaan yang dia minta darimu? Katakan pada Bibi, Bibi akan memberimu diskon. Benarkah? Bibi, kamu benar-benar orang baik. Soal biayanya, dia tidak minta banyak. Hanya 100.000 sebulan, lebih kurang. 100.000, kasihan sekali. Baru saja bisa dapat uang. Tapi tubuhku malah nggak kuat dulu. Leherku, ya. Nona, tenang saja. Keanggotaan ini, mau dia mau nggak, dia harus menguruskannya untukmu. Nanti kamu harus sering konsultasi masalah asmara sama dia. Jangan sia-siakan status keanggotaanmu yang istimewa itu. Aku kasih tahu ya. Biaya keanggotaan itu diterima ibuku. Aku nggak punya uang buat nemenin kamu. Lagi pula, di rumahku cuma adikku yang bukan penduduk ilegal. Kalau kamu mau bikin onar, kamu juga nggak bakal dapat uang. Ah, Kak Lin, keluargamu sedih banget ya. Gimana kalau kamu menaikkan biaya keanggotaan lagi? Aku masih punya uang. Anggap saja aku memohon padamu, jangan pura-pura lagi. Aku baru saja dikerjai oleh tiket dewa, artinya, aku sudah berevolusi. Sebenarnya aku cukup berusaha. Sudah larut malam tapi masih lembur. Selesai, selesai. Kali ini benar-benar nggak bisa dijelaskan. Xiao Meng, siapkan diri, aku mau operasi. Apa, 10? Sudahlah, tubuhku nggak sehat, hancur, hancur, hancur. Aku sudah nggak kuat lagi, kamu juga nggak bisa. Kalau begitu, aku perkenalkan. Kamu ke penjual suplemen kesehatan. Kamu harus segera jaga kesehatanmu beberapa hari ini, ya? Nanti kita bisa bersenang-senang lagi. Benarkah? Kalau begitu, aku beli sedikit aja buat dicoba. Kalau kamu bisa jelasin dengan jelas, kamu tetap pacarku. Kalau nggak bisa, besok kita cuma sahabat. Bisakah kamu turunkan pisau itu dulu? Mari kita bersikap sopan. Aku sudah sangat sopan. Saat nggak sopan, biasanya aku nggak biarin pasien tetap sadar. Bukankah aku sudah bilang? Dia cuma klienku. Klien masih perlu pegangan tangan. Aku juga nggak mau sih. Tapi dia langsung minta biaya keanggotaan 500.000. Aku mana pernah lihat uang sebanyak itu. Jadi aku pikir dia penipu. 500.000, kamu pikir semua wanita sama kayak aku? Langsung ngeluarin uang sebanyak itu begitu baru kenal. Makanya aku pikir dia penipu. Lalu aku minta dia jangan ganggu aku lagi. Terus kamu masuk. Aku udah ngerti. Kalau udah ngerti, ya udah. Cepetan turunin pisau itu dulu. Dia hampir kencing di celana karena ketakutan sama kamu. Kamu lihat dia punya uang jadi selingkuh. Apa sih yang sebenarnya kamu sadari? Paman Lin, aku mengerti masalahmu. Di usiamu ini, kamu harus lebih memanjakan diri. Kalau tidak, banyak hal yang ingin kamu lakukan tapi tak mampu, malah dicemooh orang. Setuju, kan? Tapi tenang saja. Aku pasti punya cara untuk membantumu. Baru-baru ini kami mengimpor suplemen kesehatan dari luar negeri. Harganya hanya 48. Dijamin bikin kamu merasa muda kembali. Beli suplemen ini, kamu berkesempatan memenangkan hadiah utama 5 juta. Ada hal bagus kayak gitu. Pasti Pak He punya koneksi. Toko sekelas ini pun bisa dia temukan, loh. Lin Jianse, dari pijat kaki sampai beli suplemen kesehatan. Biasanya kan sering lembur. Jangan bilang setengah jin sama 8 liang. Kamu juga kan pernah menari sampai masuk rumah sakit. Aku senang aja. Lagi pula, kamu punya uang buat beli suplemen kesehatan? Aku baru saja bantu anakku menyelesaikan satu transaksi. Tepat 100.000. Kalau kamu suka uang, bisa dibicarakan. Nanti malam aku akan mengalihkan kepemilikan mobil besar itu kepadamu. Lagi pula, aku sudah lama bilang mau memberikannya padamu. Benarkah, rasanya kurang pantas, hadiah sebesar ini. Tapi aku punya satu syarat.
Kedepannya, tokonmu tidak boleh ada pelanggan wanita. Lakukan Sigma. Pria tidak pernah terjebak dalam perangkap wanita, mengerti? Hanya dengan satu mobil saja kamu ingin mengikatku? Sudahlah, dengan sikapmu yang ceroboh ini. Sepertinya kamu juga bukan tipe yang selingkuh demi uang. Biarkan saja urusan ini begitu. Tapi mulai sekarang, kurangi bergaul dengan Feng Yuya. Kalau tidak, yang berikutnya naik ke meja operasi adalah kamu. Biaya keanggotaan sudah kuterima, apa yang bisa kulakukan? Biaya keanggotaan itu kuberikan padamu, kamu kembalikan padanya. Jadi, kalian mengambil semua uang yang dihasilkan kakakku untuk membeli tumpukan tepung kemasan mewah ini. Apa itu tepung kemasan mewah? Ini kan untuk menjaga kesehatan aku dan ayahmu. Lagi pula, membeli ini ada kesempatan menang hadiah 5 juta. Kalian menyebut ini, kesempatan menang hadiah 5 juta. Tipu dayanya sudah sedasar ini. Kalian malah tertipu. Aku benar-benar takjub. Di rumah abstrak ini, aku tak tahan tinggal bahkan 1 menit pun. Menyerahlah, jangan bersembunyi, jangan bersembunyi. Serangan mematikan. Nak kecil, kamu masih harus berlatih, loh. Kenapa menelponku? Hei, cucu kesayanganku. Nenek sedang mengganggu anak-anak. Ada apa? Nenek, cepatlah atur anak dan menantumu itu. Mereka hampir gila. Teriaki mereka yang sudah berusia 50-an tahun itu. Biarkan saja mereka berbuat sesuka hati. Nenek tidak punya waktu luang untuk mengkhawatirkan mereka, loh. Tapi mereka hampir menghabiskan semua uang pernikahan kakakku. Sial. Menghabiskan uang pernikahan cucu kesayanganku, aku akan memukul mereka sampai mati. Kamu masih bisa nggak? Teruslah bertarung, kalau kamu menang, aku akan jadikan kamu pacarku. Seorang pria tidak boleh bilang, tidak bisa. Bantu aku berdiri. Kaksin, kamu benar-benar berani. Kamu orang pertama yang mengejar Jia-Jia di Shenzhen, ya? Aku dengar Jia-Jia sangat keras saat memukul orang. Dia sudah terbiasa dipukul sejak kecil, jadi nggak bakal mati. Lagi pula, di daerah kita ini, dia dipukul lebih parah lagi. Itu memang benar. Aku pergi dulu, Pak. Mau ke komune, terus main ke Menara Tata di sana. Hei, cewek, kamu kayaknya juga lesbian, loh. Jangan salahin aku banyak bicara. Sungguh, reputasi Chengdu kita hampir hancur karena kalian orang luar ini. Di internet bilang Chengdu adalah surga gay. Sehingga semakin banyak gay di sini. Sebenarnya itu lumayan juga. Kalau dipikir dari sudut pandang lain. Bukankah ini mendorong perekonomian industri khas? Cantik. Mau minum bareng? Terserah. Ini pertama kalinya kamu ke bar khas kayak gini, kan? Gimana rasanya? Kayak pulang ke rumah. Aku kira kamu hetero. Aku memang bukan hetero. Lebih tepatnya, kita sejenis. Akhirnya sampai juga. Aku capek banget. Hasil undian Double Color Ball edisi ini 07091216. Laolin, coba lihat, apakah lotre itu menang? Bagaimana mungkin menang? Kita kan tidak kenal kepala bagian. Itu juga benar. Sialan, kalau Lin Jianse tidak membuka pintu, aku akan menghancurkannya. Sudah, kenapa sih, Dewa Tua, ini datang? Kalau dia tahu apa yang terjadi selama ini, kita pasti harus ke rumah sakit lagi. Nenek, maksudmu, kamu langsung berjalan kaki lebih dari 50 kilometer dari Zhongshan ke Shenzhen? HMPH, kamu lupa nama nenekmu, namaku Lin Cuihua, nama panggilan Danggui. Dulu, sebelum aku menikah dengan kakekmu, surat itu dikirim langsung dari Kinmen ke Xiamen. Benar juga. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita minta ayah dan ibuku berdiri dulu? Benar, Bu, aku dan Meili belum makan malam. Makan malam, ya? Ini ada 2 wowo buat kalian. Gimana cara makan ini, HMPH? Kalau nggak bisa makan, nanti aku potong jadi Spanyol terbang. Pasti bisa kamu makan. Maksudmu, nenek mau tinggal di sini secara permanen? Ngawasin ayah dan ibumu biar nggak bikin onar. Benar. Aku takut orang tuaku suatu hari nanti dipukuli sampai harus dirawat di rumah sakit. Ya, memang benar. Orang tuamu memang cukup menarik. Dipukuli itu cuma masalah waktu. Aku punya tempat bagus, yang bisa jadi tempat persembunyian buat orang tuamu. Nak, tempat ini beneran bisa diandalkan? Kenapa aku mencium bau daging panggang? Tempat yang direkomendasikan Sunian itu, percayalah. Katanya, tempat itu nggak cuma bisa bantu orang berhenti kecanduan internet, tapi juga bisa mengubah kebiasaan ayahmu yang suka mengomel dan kebiasaan ayahmu yang suka mandi kaki. Berdoalah, Yuan. Bagaimana bisa kamu begitu terjerumus? Bukankah sudah disepakati bahwa datang ke Chengdu ini untuk mengasah diri? Kenapa malah kembali ke kebiasaan lama dan jadi Kesin Yuan lagi? Tidak boleh, kamu harus menahan nafsu dan tidak pergi ke komune. Nona cantik, apakah kamu punya waktu malam ini untuk ngobrol soal filsafat? Nona cantik, kamu tahu kan? Aku beda dari orang-orang di bar ini. Aku cowok normal.
Adik, aku datang ke Chengdu untuk liburan. Malam ini kita jalan-jalan bareng. Hidup jadi sempurna. Hubungan kalian berdua stabil. Si Suyuan itu juga tahu harus ke Chengdu untuk mengasah diri. Keluarga kita akhirnya normal lagi. Ngomong-ngomong, ayahmu mana? Kenapa belakangan ini aku ajak dia keluar buat pijat kaki? Tapi dia nggak pernah angkat teleponku. Dia dikirim ke kamp pelatihan Yongxing. Aku yang merekomendasikannya, loh. Mengirim ayah kandung sendiri ke tempat kayak gitu? Ada apa dengan tempat itu? Bukankah itu cuma kamp pelatihan tertutup biasa? Kenapa sih? Ayo kita pulang saja. Sebelum anakku mengantar kita ke sini. Dia juga nggak bilang kalau ini terapi fondasi. Kalau mau pulang, kamu pulang saja. Dibandingkan terapi fondasi, terapi tinju ibu kita jauh lebih menakutkan. Oh. Memukul 400 kg, dapat ponsel gratis. Anak muda, apakah kegiatan tinju kalian ini asli? Kegiatan ini pasti asli, tapi